Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Eh, Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pri Astuti Wulandari. Saya dari kelompok keahlian Fisika Magnetik dan Fotonik, FMIPA ITB. Ya. Nah, kalau kita dengarkan dua pembicara sebelumnya, Pak Tatas dan Pak Toto, banyak bicara tentang bagaimana struktur daripada COVID-19 ini, kemudian bagaimana Pak Toto juga menjelaskan bagaimana membuat sensor untuk mendeteksi jenis virus ini, maka saya akan coba menjelaskan hal lain masih berkaitan dengan bagaimana mendeteksi virus. Yang saya bahas di sini tidak spesifik pada virus COVID, tapi untuk virus yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya banyak mengambil paper sebagai rujukan untuk membahas tentang aplikasi daripada nanopartikel emas ini. Oke. Nah, kebutuhan alat atau sensor yang lebih simpel, kemudian cepat dalam mendeteksi dan tentunya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, itu sangat dibutuhkan saat ini untuk mendeteksi bukan hanya virus tapi juga patogen-patogen yang lainnya. Nah, dari metode pendeteksian atau teknik deteksi yang ada sekarang, yang sedang berkembang sekarang, pemanfaatan nanomaterial seperti nanopartikel metal ataupun quantum dot itu mulai banyak digunakan. Bisa secara mandiri membentuk sebuah desain sensor secara mandiri atau digabungkan dengan teknik sensor yang sudah ada sebelumnya. Hal utama yang ingin dimanfaatkan dari nanomaterial ini adalah sifatnya yang bisa meningkatkan intensitas sinyal dari sensor tersebut dan juga memperbaiki reliabilitas dari hasil diagnosis. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba bahas tentang aplikasi potensial dari nanopartikel jenis emas untuk mendeteksi virus. Nah, outline yang akan saya bahas kira-kira seperti ini. Jadi saya mulai dari membahas tentang apa itu nanopartikel metal ya atau logam dan sifat uniknya yang kita sebut dengan localized surface plasmon resonance. Kemudian saya juga akan bahas tentang bagaimana cara mensintesis atau mempersiapkan nanopartikel jenis emas ini, termasuk juga karakterisasi umum yang biasa dilakukan. Kemudian saya akan sharing tentang perkembangan sensor biosensor dengan menggunakan nanopartikel emas ini untuk mendeteksi virus dan juga perkembangan sensor colorimetric plasmon yang sedang dikembangkan di laboratorium di tempat saya melakukan penelitian ini, yaitu berupa sensor dengan multilayer dari nanopartikel metalik berbentuk seed. Oke, yang pertama saya akan mulai membahas dulu tentang apa sih itu nanopartikel jenis logam atau NPS biasanya kita sebut seperti itu. Nah, nanopartikel ini dikatakan cukup unik dari sifat fisis maupun chemistry-nya, di mana sifatnya ini cukup berbeda dari bentuk bulk materialnya, di mana sifatnya sangat bergantung pada bentuk dan ukuran dari si nanopartikelnya, atau kita sebut dengan quantum size effect. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini untuk emas dan perak nanopartikel, misalkan gambar yang pertama, ini adalah alloy dari gold dan silver nanopartikel. Kemudian yang gambar sebelah kanan, ini dalam bentuk larutannya. Bisa kita lihat bahwa terjadi perubahan warna di sini dikarenakan pada waktu proses sintesisnya, itu dilakukan treatment rasio antara gold dengan silver yang berbeda, maka kita akan dapatkan warna yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini adalah silver dalam bentuk nanorod. Perubahan warna yang terjadi pada solution dari silver nanorod ini dikarenakan perbedaan rasio antara core materialnya atau dalam hal ini adalah silver dan capping materialnya dalam hal konsentrasinya. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah gold nanoprism, di mana perubahan warna solution yang terjadi itu karena adanya perbedaan lateral size-nya. Kemudian
Untuk mengkarakterisasi nanopartikel ini cukup mudah karena kita bisa melihat plasmonic peak daripada si metal nanopartikel ini menggunakan UV spektrometer. Sebagai contoh bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh plasmonic peak dari gold nanopartikel dengan size yang berbeda. Ternyata kita bisa melihat di sini bahwa peaknya itu juga bergeser tergantung dari size maupun shape nanopartikel tersebut. Nah, salah satu hal yang terpenting di dalam nanopartikel metal, bahwa nanopartikel metal ini dia bisa stabil ketika kita capping material nanopartikel tersebut dengan menggunakan organik molekul. Hal ini harus perlu dilakukan karena untuk menjaga kestabilan dan menghindari koagulasi dan fusion daripada si metal cores. Nah, sifat spesifik daripada si nanopartikel ini ternyata ditentukan dari nano thicknesses di bagian interfacial regionnya atau permukaan daripada si nanopartikel. Sebagai contoh, misalkan kelarutannya di dalam solvent tertentu atau sifat unik tadi, yaitu localized surface plasmon yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, molekul capping yang biasa dilakukan ketika kita melakukan sintesis nanopartikel ini cukup standar dan sederhana, bisa menggunakan golongan dari citrate, jadi karboksilate ini akan berikatan dengan goldnya, atau juga menggunakan thiol, gugus thiol, dan ada juga yang menggunakan gugus amin seperti terlihat pada gambar ini. Oke, nah karena hal terpenting daripada nanopartikel itu adalah area interfacial region antara nanopartikel dengan capping material, maka kita bisa melakukan absorpsi molekul-molekul lain termasuk juga biomolekul di atas dari nanopartikel tersebut. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang teori dari surface plasmon resonan itu sendiri. Surface plasmon resonan atau kalau polariton itu resonans itu dalam keadaan excite-nya, ini merupakan gelombang elektromagnetik di permukaan yang bersifat non-radiatif. Kemudian gelombang ini dia menjalar atau berpropagasi di sepanjang interface antara logam dengan bahan dielektrik. Seperti kita lihat di dalam gambar di samping, di mana terjadi enhance daripada electric field ya di sana. Kemudian hal ini juga bisa diungkapkan dengan adanya konstanta propagasi yang tergantung pada permitivitas daripada si bahan dielektrik dan metal itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya kalau surface plasmon ini terjadi pada nanopartikel seperti gambar yang bawah ini. Nah, sama halnya dengan keadaan di flat surface di gambar yang atas ini, maka di sini juga akan terjadi yang namanya peristiwa surface plasmon resonance, di mana elektron kolektif ini akan berosilasi ketika diberi cahaya dari luar dan akan menghasilkan electric field yang sangat signifikan. Nah, pada nanopartikel ini hanya terlokalisasi di area sekitar 10 nanometer di atas daripada permukaan metal core-nya. Sehingga hal ini sangat sensitif, jadi ketika kita melakukan adsorpsi material di bagian permukaannya, maka akan mengubah kondisi fisis daripada si nanopartikel, misalkan terjadinya perubahan indeks bias. Nah, untuk nanopartikel jenis emas atau perak, localized surface plasmon ini sangat ditentukan oleh ukurannya, termasuk juga shape dari nanopartikel tersebut. Sebagai contoh, untuk gold dan silver nanopartikel dengan ukuran sekitar 20 nanometer, di mana ini lebih kecil daripada cahaya yang dikenakan, itu akan menghasilkan surface plasmon yang cukup tajam di sekitar 510 nanometer untuk bentuk solutionnya. Nah, seperti yang saya
informasikan tadi, dengan menambahkan atau kita melakukan adsorpsi biomaterial seperti misalkan protein di lapisan atas daripada metal gold nanopartikel ini, maka kita akan mendapatkan informasi tentang material atau biomaterial di atasnya. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita manfaatkan dari efek localized surface plasmon ini? Sudah banyak studi memanfaatkan ini sebagai biosensor. Kalau dibandingkan dengan biosensor atau teknik biosensing yang sudah ada sekarang seperti fluorescent immunoassay atau ELISA yang memakan waktu agak lama, juga mungkin biaya, maka metal nanopartikel ini bisa kita manfaatkan karena kita hanya memanfaatkan efek daripada localized surface plasmon ini, kemudian ini akan berhubungan dengan warna yang dihasilkan dari solution nanopartikel tersebut. Nah, sebelumnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Toto tentang sensor dengan menggunakan surface plasmon spektroskopi. Jadi prinsip kerjanya seperti ini hampir mirip dengan nanopartikel, tapi ini dalam bentuk flat substrate, di mana analyte dan juga probe-nya itu kita tempatkan di atas permukaan metal gold. Ya, di sini gold dengan ketebalan tertentu, sehingga biasanya yang dipakai itu sekitar 50 nanometer, karena pada ketebalan seperti itu surface plasmon resonan itu bisa terjadi. Nah, ketika surface plasmon itu terjadi, maka kita bisa mengamati molekul atau biomolekul apa saja yang kita tempatkan di atasnya, sehingga ini bisa kita bisa melakukan pengamatan secara real time. Oke, seperti yang Pak Toto jelaskan tadi, jadi virus itu langsung diinjeksikan ke permukaan atas daripada si gold nanopartikel. Oke, maaf. Oke, nah bagaimana dengan metal nanopartikel? Metal nanopartikel juga sudah diketahui dia dapat meningkatkan intensity sinyal dan juga dapat meningkatkan reliability dari hasil diagnosis. Nah, deteksi kolorimetrik yang cukup banyak dibahas terkait dengan nanopartikel ini bisa diamati dengan pengamatan secara langsung, di mana caranya ini sangat simpel dan cukup nyaman juga untuk metode deteksinya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Juga terlebih lagi ini tidak memerlukan sistem elektrik ataupun optik yang sangat kompleks. Jadi dengan pengamatan mata langsung kita melihat adanya perubahan warna yang terjadi karena adanya adsorpsi biomaterial di capping daripada nanopartikel, maka kita akan mendapatkan informasinya. Nah, terkait dengan colorimetric sensor ini, saya akan coba bahas beberapa penemuan terkait dengan sensor karena perubahan warna. Namun sebelum saya bahas tentang desain sensor tersebut, saya akan bahas dulu bagaimana caranya mempersiapkan gold nanopartikel ini untuk dijadikan biosensor. Di sini ada dua jenis sintesis gold nanopartikel yang biasanya banyak dipakai untuk pengamatan biosensor. Yang pertama itu adalah gold nanopartikel yang di capping dengan citrate. Jadi gold nanopartikel ini dia larut di dalam air. Sintesisnya sangat mudah dan ini sebenarnya tekniknya atau metodenya cukup tua, karena dimulai dari tahun 1951 kemudian dimodifikasi tahun 73. Nah, bahan utama daripada sintesis nanopartikel jenis emas ini adalah chloroauric acid yang dilarutkan di dalam air, kemudian kita panaskan pada suhu solvennya dan ditambahkan trisodium citrate sebagai capping material. Nah, ketika penambahan trisodium citrate dan chloroauric acid ini sudah dalam membentuk ion, maka pembentukan nanopartikel itu akan langsung terjadi dalam hitungan kurang dari 1 menit. Jadi kita akan dapatkan seperti kartunnya seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan core materialnya yaitu gold dan capping materialnya adalah citrate.
Nah, kemudian yang kedua itu adalah gold nanopartikel yang di capping dengan olielamine. Ini untuk keperluan di mana gold nanopartikel ini dia larut di dalam organic solvent. Sebagai capping materialnya ini adalah olielamine. Prosesnya jadi dipanaskan ya, sama seperti pada gold citrate, kemudian ditambahkan solvent. Jadi agak berbeda sedikit dengan stepnya dengan yang capping citrate ini. Kemudian dalam hitungan kurang dari 1 menit kita akan dapatkan bentuk daripada nano partikel emas yang di capping dengan olielamine. Nah, tahapan penting selanjutnya dari proses sintesis ini, karena kita tidak bisa menjamin bahwa 100% chloroauric acid dengan capping ini akan membentuk 100% gold nanopartikel, maka kita harus, dan memang kita tidak bisa mengontrol berapa banyak gold nanopartikel yang terbentuk, maka kita harus lakukan purifikasi. Nah, purifikasinya ini kita dengan menggunakan ultracentrifuge dengan kecepatan putar yang cukup tinggi di atas 10.000 rpm sehingga kita mendapatkan ukuran nanopartikel yang homogen sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kita akan mendapatkan precipitate atau endapan yang merupakan gold nanopartikel, dan top solutionnya ini merupakan ekstra daripada capping material ataupun ion-ion daripada gold yang tidak bereaksi. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melakukan karakterisasi yang cukup sederhana, kecuali mungkin untuk TEM, ya, yaitu dengan menggunakan UV spektrometer, di mana karakter utama daripada gold nanopartikel ini dia akan menampilkan puncak plasmoniknya. Untuk gold nanopartikel seperti kita lihat di kurva absorban ini, untuk gold citrate dan gold olielamine dia menampilkan puncak plasmonik di sekitar 521 untuk citrate dan olielamine 527 nanometer. Jadi agak bergeser sedikit, dan hasil pengamatan TEM seperti gambar yang di atas ini didapatkan bahwa diameter kedua nanopartikel ini membentuk bola dengan diameter size untuk yang citrate sekitar 15 nanometer, sedangkan untuk olielamine ini sekitar 10 nanometer. Nah, kemudian untuk menjamin bahwa nanopartikel yang telah kita purifikasi itu memang merupakan core dan monolayer daripada cappingnya, maka kita lakukan pengujian FTIR dari capping materialnya. Jadi mungkin ini gambarnya terlalu kecil, tapi yang di atas ini menunjukkan puncak FTIR, ikatan kimia dari trisodium citrate sebagai capping materialnya, dan yang bawah ini adalah citrate ketika dia berada di atas gold nanopartikel. Setelah melakukan purifikasi, di sini kebetulan sampai 5 kali dilakukan purifikasi, maka kita bisa yakin bahwa hanya monolayer saja atau citrate itu hanya satu lapis, dia menyelubungi si gold nanopartikel, dan itu bisa terlihat dari puncak-puncak tertentu yang mengalami pergeseran atau enhance di intensity-nya. Nah, enhance intensity ini terkait dengan keberadaan daripada bagian dari trisodium citrat ini yang berada di region daripada si localized surface plasmon. Sebagai contoh untuk citrate ini adalah karboksilate atau COO bondingnya. Jadi kita melihat adanya pergeseran ketika dia menempel di gold nanopartikel. Sedangkan enhance yang lainnya juga sama fenomenanya dikarenakan SPR ini. Nah, kemudian dari gold nanopartikel yang telah kita sintesis tadi, maaf, halo Pak Agung, dengar? Silakan, teruskan. Oke, maaf. Oke. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, saya ngebut.
Oke, sekarang kita lihat aplikasi daripada gold nanoparticle yang dipakai sebagai colorimetric sensor. Jadi untuk mendeteksi dalam kasus ini untuk mendeteksi DNA sequence yang berbasis pada interaksi elektrostatik antara gold nanoparticle dengan DNA. Mekanismenya seperti ini. Jadi dimulai dari gold nanoparticle yang di-capping dengan citrate seperti saya jelaskan tadi proses sintesisnya. Kemudian ini akan dilakukan hibridisasi dengan ssDNA atau single strands dari DNA. Saya tidak terlalu banyak bahas DNA-nya, mungkin tadi Pak Tatas dan Pak Toto yang lebih tahu. Hanya untuk kasus ini ssDNA ini dipakai karena ssDNA ini adalah single strain, dia lebih mudah untuk uncoil, akibatnya dia mudah mengekspos base-nya dan mudah berinteraksi dengan ion citrate di capping daripada nanopartikel emas. Nah, ketika itu terjadi, maka ssDNA ini sebagai probe ini dia akan berikatan dengan gold nanoparticle. Lain halnya dengan dsDNA atau double strands DNA, di mana memang dia memiliki struktur double helix yang cukup kuat, sehingga kita memandangnya dia memiliki muatan negatif. Nah, karena dia memiliki muatan negatif yang kuat, ketika dia berinteraksi dengan citrate dari capping nanopartikel, maka terjadi interaksi repulsif yang sangat kuat, sehingga dsDNA ini tidak bisa menempel di gold nanoparticle. Nah, kemudian saya lanjutkan mekanismenya di sini setelah terjadi hibridisasi dari ssDNA, kemudian kita masukkan target DNA. Target DNA-nya kebetulan dalam paper ini ya tahun 2004 mereka menggunakan ssDNA untuk dari virus SARS. Yang mungkin yang pertama ya, virus SARS, kemudian diamati setelah kita masukkan target DNA ini dalam waktu kalau menurut informasi ini sekitar 5 menit, maka sudah terjadi hibridisasi sehingga membentuk ssDNA ini menjadi dsDNA. Nah, karena seperti saya katakan tadi, dsDNA ini dia tidak bisa berinteraksi dengan gold nanoparticle, maka gold nanoparticle yang semula itu dia akan mulai beragregasi jadi berwarna ungu seperti ini dan karena terbentuknya dsDNA tadi, sehingga untuk keadaan AU yang atau gold nanoparticle yang agregat ini kita katakan ini untuk informasi bahwa target DNA ini adalah negatif, gitu ya, untuk menunjukkan keadaan negatif karena dia membentuk menjadi dsDNA. Nah, secara mudah bisa kita lihat di sini untuk ssDNA dan dsDNA ketika dicampur dengan koloid, maka pada ssDNA dia akan berikatan, sedangkan untuk yang dsDNA dia akan beragregasi. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan kurva UV-Vis ya. Jadi yang pertama ini adalah gold citrate-nya, kemudian ini setelah dihibridisasi dengan ssDNA dan ini adalah dsDNA. Jadi kita lihat puncak plasmoniknya itu semakin turun dan melebar yang menunjukkan terjadinya agregasi nanopartikel. Atau secara kasat mata bisa kita lihat dari perubahan warnanya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri ini adalah gold nanopartikel murni yang di-capping dengan citrate, kemudian yang dua ini dihibridisasi dengan ssDNA, dan yang terakhir ini ketika diberikan target DNA dan membentuk dsDNA. Nah, kita lihat di sini beberapa contoh sampel ketika kita dilakukan penambahan untuk target DNA campuran. Jadi ada yang tetap dsDNA atau yang membentuk ssDNA. Jadi kita lihat di sini semakin ke kanan konsentrasi ssDNA-nya semakin besar, maka kita akan mendapatkan warna daripada nanopartikel yang sama seperti semula. Artinya di sini bahwa solution ini mengandung positif dari DNA dengan
spesifikasi virus dari SARS tersebut. Oke, kemudian contoh yang lain, ini metode yang lain bagaimana memanfaatkan nanopartikel ini sebagai colorimetric sensor. Nah, untuk kasus ini, gold nanopartikelnya di sini citrate itu di exchange capping dengan menggunakan thiol. Kemudian thiolnya ini dimodifikasi dengan virus, kebetulan kalau di sini menggunakan virus hepatitis C, RNA-nya, RNA virus hepatitis C, kemudian dilakukan hibridisasi sehingga kita akan dapatkan dua keadaan. Jadi kalau untuk yang pertama, ini kalau memang RNA-nya murni, jadi tidak ada virusnya, maka kita akan mendapatkan kondisi artinya si DNA itu dia tidak akan menempel, RNA itu tidak akan menempel di capping daripada gold. Sedangkan yang mengandung virus di sini itu akan terjadi hibridisasi. Jadi kita lihat di gambar yang bawah hibridisasi, kemudian hibridisasi daripada virus tersebut, dan kalau kita tambahkan nanopartikel dengan capping ion positif itu dari cisteamin atau amonium bromide di sini, maka ada dua keadaan yang cukup berbeda. Jadi ketika si RNA virus ini dia tidak menempel, maka gold yang bermuatan positif ini dia akan berinteraksi dengan bagian daripada gold citrat tadi sehingga akan menimbulkan agregasi, dan itu ditandai dengan larutan yang berwarna biru. Tapi ketika dia memiliki hibridisasi daripada RNA virus ini, maka AU yang bermuatan positif ini dia seolah-olah terdistribusi di area yang cukup jauh daripada AU dan dikatakan cukup stabil, sehingga kita mendapatkan larutan yang cukup stabil juga untuk goldnya, dan ini menandakan bahwa larutan ini adalah positif virus. Gitu ya. Kemudian saya akan cepat saja, ini hasil pengamatan sampel tadi dengan menggunakan UV vis. Untuk yang gambar yang pertama, ini untuk yang AU muatan positif ya, kita lihat di sini ketika dia ditempelkan RNA plus virus hepatitis C tadi, dia akan menghasilkan puncak plasmonik yang tinggi. Sedangkan untuk yang negatif itu ini adalah di yang warna biru. Jadi yang warna merah ini menunjukkan keadaan positif dan yang biru ini menunjukkan keadaan negatif sampel. Sedangkan yang lainnya ini untuk kasus di mana menggunakan ion positif dari amonium bromide. Nah, kalau secara kasat mata kita bisa melihat perubahan warna yang terjadi sehubungan dengan warna yang ditampilkan di di UV vis ini. Misalkan untuk kasus yang kedua saja, ini yang cukup menonjol warnanya bisa terlihat. Nah, yang berwarna biru ini identik dengan kurva yang berwarna biru di atas. Jadi sudah terjadi agregasi ya, karena tidak ada sampel positif virusnya. Ya, kemudian yang warna merah, warna merah ini menunjukkan sampel dari kurva yang berwarna merah ini, ya. Jadi menunjukkan bahwa dia positif sampel. Nah, yang terakhir ini adalah pengembangan sensor plasmonik dua dimensi dengan lapisan nanopartikel metal multilayer. Nah, ini ide dari desain sensor ini dikarenakan sensitivitas daripada gold nanopartikel sebagai biosensor dalam bentuk larutan itu tidak terlalu sensitif. Kemudian untuk sensitivitas yang tinggi. Ya, nah kemudian dikembangkan sensor ini kebetulan sedang dikembangkan di lab saya di Kyushu University, di mana model daripada sensor ini menggunakan layer by layer dari gabungan silver nanopartikel dan gold nanopartikel. Nah, penumbuhan atau pembentukan lapisan
layernya itu menggunakan teknik Langmuir-Blajet atau lebih tepatnya Langmuir-Shaver, karena kita melakukan transfer secara langsung, jadi tidak melakukan deep ke dalam solutionnya, sehingga kita akan dapatkan monolayer daripada silver nanopartikel. Jadi ini yang saya tampilkan di sini adalah proses pembentukan 3 layer daripada nanopartikel. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian kita ukur kurva absorbansinya. Jadi ini adalah karakteristik daripada si silver nanopartikel di daerah 533 nanometer. Nah, kemudian selanjutnya dalam aplikasinya sebagai sensor biosensor kolorimetrik, maka kita gunakan gold nanopartikel yang selanjutnya adalah atau dalam aplikasinya nanti akan ditambahkan atau ditempeli dengan biomaterial. Nah, tapi untuk sampai tahapan ini baru sampai dengan menempelkan gold nanopartikel di atas silver nanopartikel menggunakan LB-Traf juga, dan kita lihat di sini terjadinya pergeseran puncak plasmonik dari silver nanopartikel ke panjang gelombang yang lebih tinggi, disertai juga puncak yang lebar daripada si gold nanopartikel. Nah, yang lebih menarik lagi, setiap layer daripada sensor ini juga menunjukkan warna-warna yang kontras, yang berbeda. Misalkan ini untuk yang silver nanopartikel saja, ini untuk ketika ditumbuhi dengan silikon dioksida, dan yang ujung ini ketika ditumbuhi dengan gold nanopartikel. Nah, yang lainnya ini adalah metode yang lain, jadi kita menumbuhkan gold nanopartikel, tapi tidak menggunakan Langmuir-Blajet, tapi dengan interaksi antara streptavidin dengan biotin, seperti pada gambar ini. Ya, jadi sebagai inisial surface-nya itu tetap menggunakan 3 layer daripada silver nanopartikel, kemudian kita tumbuhkan biotin, streptavidin ini di atasnya secara self assembly. Kemudian ditambahkan streptavidin, dan sebagai target ya, probe dan targetnya itu kita gunakan gold nanopartikel yang di capping dengan citrate. Nah, gold nanopartikel di sini kemudian dikombinasikan atau di exchange cappingnya dengan menggunakan biotin. Nah, selanjutnya sampai tahapan ini kita bisa melakukan tahapan menggantikan si capping daripada nanopartikel ini dengan biomaterial, atau mungkin juga dengan DNA atau RNA daripada virus untuk mendeteksi, untuk keperluan mendeteksi virus. Nah, sampai dengan tahapan ini kita juga bisa melihat perubahan warna yang signifikan. Kemudian ini data yang lebih detail lagi untuk layer by layer ketika dilakukan variasi konsentrasi daripada si gold nanopartikel yang di capping dengan biotin. Jadi kita bisa lihat di sini perubahan warna yang sangat kontras. Jadi dengan harapan ketika si gold nanopartikel ini ditempel atau ditumbuhi dengan biomaterial, maka dia akan menghasilkan warna yang lain. Tentunya kita harus punya referensi sebelumnya. Nah, ini sebagai bahan perbandingan saja ketika kita tidak menggunakan layer silver nanopartikel untuk mengenhance sinyal daripada si sensor ini. Kita tidak bisa melihat peak atau puncak absorbansi atau plasmonic peak yang cukup jelas, disertai dengan warna yang juga tidak bisa kita lihat perbedaannya. Kemudian 2 gambar ini hanya untuk tambahan bagaimana menjelaskan tentang ini adalah hasil dari SPR seperti yang dijelaskan Pak Toto tadi, bagaimana kalau si sampel gold nanopartikel ini kita tumbuhi dengan biotin sebagai cappingnya dengan berbagai konsentrasi, maka kita jelas akan melihat adanya pergeseran sudut dari SPR tersebut. Nah, ini gambar di atas ini adalah hasil SEM untuk sebaran atau imobilisasi daripada gold nanopartikel yang Bulan. Ya, Pak. Waktunya. Oke. Ya, sudah, Pak. Sudah. Mungkin conclusion-nya ini sebenarnya sudah jelas tadi dibahas sebelumnya. Jadi desain daripada colorimeter sensor ini
tidak terlalu rumit, jadi hanya tidak membutuhkan alat yang kompleks, alat untuk elektrik dan optikalnya, dan bisa langsung dilihat dengan mata. Ya, mungkin itu saja conclusion-nya Pak Agung. Oke, Oke. demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.